kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Masih bersama dengan Kak Vita, Tante Emma, dan Kak Keisha. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Amin. Dahsyat, luar biasa. Yes. Lupa kayaknya Tan. Iya betul sekali. Kak Vita tanya lagi ya, sekali lagi ya. Siap-siap ya. Apa kabarnya kalian? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah gitu dong, semangat. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ya. Kita akan mulai di dalam doa. Yuk sama-sama kita satukan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk segala penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, segala berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami rindu untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami bisa mendengar dengan baik, dan kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Emma, dan juga kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Ajari kami terus Tuhan untuk taat dan setia kepada Tuhan, dan kami mau selalu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyi sebuah pujian ya. Kalian pasti pernah dengar lagu ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Kita mau selalu mengucap syukur ya adik-adik ya. Nah kita masih nyanyi sebuah pujian lagi nih. Lagu ini kalian juga mungkin pernah dengar atau mungkin belum. Kita mau sama-sama nyanyi dan belajar ya. Lagunya seru. Pakai gerakan ya. Cuit pam pam pam. Ya. Cuit pam pam pam. Ya. Hey. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Lagi Kak, kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit lagi Kak. Cuit pam pam pam. Cuit pam pam pam. Ya.
Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita. Sekali lagi Kak. Kasih Allah kepada kita. Wow. Oke adik-adik. Kelihatannya adik-adik semua semangat loh. Iya, luar biasa nih senang semuanya. sekali. Kita siapkan hati untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke? Ya. Sip. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, Senang selamat pagi. sebab hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara sekolah minggu di udara. Nah, minggu lalu kita dengar cerita tentang kelahiran seorang bayi laki-laki Iya. dalam keluarga Abraham dan Sarah. Nah, pasti kelahiran ini membawa sukacita yang luar biasa Iya, pasti bagi senang. Abraham dan Sarah. Karena sudah lama mereka menantikan datangnya seorang anak. Nah, jadi mereka senang sekali. Iya. Pasti orang-orang tertawa mendengarnya. Bagaimana mungkin Bapak Abraham yang berusia 100 tahun dan istrinya Sarah yang berusia 90 tahun bisa melahirkan anak? Siapapun pasti tertawa mendengarnya. Iya sih. Ya betul. Itu sebabnya Abraham dan Ishak menamai anaknya Ishak. Iya. Ishak itu berarti tertawa. Oh. Jadi semua orang yang mendengar cerita itu pasti tertawa, begitu loh. Nah, Abraham tambah sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Karena janji yang Tuhan berikan itu akhirnya ditepati. Jadi Abraham sangat mengasihi Tuhan. Nah, kira-kira Abraham dan Sarah sayang gak sama Ishak? Sayang banget lah, Tan. Iyalah, Anak pasti. satu-satunya. Iya. Lahirnya waktu usia mereka setelah penantian lama lah. Iya. Jadi pasti Pasti sayang Sayang banget, Tan. Abraham dan Sarah sayang banget sama Ishak. Nah, kalau Ishak itu diambil dari Abraham, ya kira-kira Abraham itu masih tetap nggak mengasihi Allah? Iya, aku juga penasaran. Ini pertanyaan yang bagus. Iya, soalnya Dan- kan sayang banget pasti. Ya, itu sebabnya Allah mau menguji iman Abraham. Oh, Ah, diuji. oleh sebab itu, pagi ini kita akan dengar cerita, judul cerita ini, iman yang kokoh. Dalam bahasa Inggris dikatakan strong faith. Nah, Tante, apa artinya iman yang kokoh? Nah. Iya. iman yang kokoh ini kalau adik-adik mau tahu itu bisa baca ceritanya di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Jangan lupa ya baca Kejadian 22 ayat 1 Ya. sampai 19. Nah, iman yang kokoh itu artinya iman yang tidak mudah goyah. Oh. Iman yang teguh, iman yang kuat. Iya. Nah, iman yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Satu hari, Ya. waktu Ishak sudah berusia kira-kira 12 tahun. Wah, udah. Allah lumayan memanggil besar. Abraham. Abraham, ya Tuhan. Abraham menjawab begitu kan? Iya. Lalu Allah meminta Abraham melakukan sesuatu yang aneh. Hah? Apa Apanya yang yang aneh, aneh? Tante? Iya. Iya, tante Sesuatu bilang yang aneh. Hah? Karena apa yang Tuhan minta Bapak Abraham lakukan merupakan sesuatu yang tidak biasa, yang sulit untuk diterima, yang sulit untuk dilakukan. Aku jadi penasaran nih, Tante. Apa sih yang Tuhan minta dari Abraham untuk Iya. lakukan? Disuruh bikin bahtera lagi? Tidak, No bahtera lagi. cuma satu kali itu. Nah kali ini Allah bilang, Abraham, ambil anakmu Ishak, anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi itu. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Ih, aneh banget tuh permintaan Tuhan sama Abraham. Ya Masa benar. suruh korbankan Ishak?
Abraham juga tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Apa yang Allah suruhkan, persembahkan Ishak sebagai korban persembahan. Iya, Tante, bukannya biasanya tuh ya orang-orang jahat tuh ya yang suka nyembah dewa-dewa itu. Mereka tuh punya ritual untuk mempersembahkan anaknya. Ya. Kayak gitu ya, Tan? Kan itu mah orang-orang itu yang nyembah Yang tidak berhala, percaya Tuhan. yang tidak percaya Tuhan. Kenapa Itu Tuhan perbuatan suruh jahat. mempersembahkan Ya betul, Ishak? betul. Apa yang Kak Vita bilang itu. Abraham juga tahu kalau Allah membenci perbuatan yang seperti itu. Iya. Dan sekarang Suruh Allah persembahan. menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan. Mm-mm. Kira-kira apa yang sedang dipikirkan Allah ya? Iya ya. Tapi Abraham juga tahu bahwa Allah tidak pernah keliru dalam membuat keputusannya. Allah tidak pernah salah. Tante, terus apakah Bapak Abraham mau melakukan permintaan Allah yang terdengar aneh itu? Iya. Nah, Mau nggak ya? di sinilah letak iman Abraham. Abraham tetap percaya. Abraham tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Abraham belajar mau taat kepada perintah Allah. Walaupun apa yang Allah suruh itu sesuatu yang sulit untuk Abraham lakukan. Tante, bagaimana dengan Sarah? Apa yang dikatakan Sarah? Iya, dia pasti Sarah setuju. istrinya pasti nggak diberitahu sama Abraham. Kalau nggak diberitahu dikasih nanti tahu. pasti Sarah nggak izinkan. Iya, dia pasti menolak. Jadi Abraham diam saja. Terus? Dia bangun pagi-pagi sekali. Terus dia membelah kayu. Dia letakkan di atas punggung keledai. Kemudian dia bangunin Ishak anaknya. Ishak bangun, ayo kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Ishak bangun mau ajak jalan-jalan mau aja ya. Senang. Lalu Abraham juga minta supaya dua bujangnya, pembantunya ikut bersama dia ke tanah Moria. Wah, kayaknya tuh pasti Ibu Sarah tidak mengizinkan kalau tahu. Ibu Sarah pasti nggak Iya. mengizinkan. Wah betul. Mungkin Abraham bilang kepada istrinya Sarah, Sarah, aku mau ajak Ishak jalan-jalan ke tanah Moria. Jadi Sarah pikir ya mau jalan-jalan Jalan-jalan boleh-boleh ya. aja. Iya. Jadi mereka melakukan perjalanan. Tahu nggak? Perjalanannya apa, Tan? jauh. Uh, Dari tempat tinggal Jauh. mereka ke tanah Moria itu mereka harus menempuh perjalanan 3 hari. Naik apa, Tan? Jalan kaki, Neng. 3 hari Jalan perjalanan. Hari. Jadi mereka bermalam di jalan ya, Tan? Iya. Oh, lama amat. Lama, tapi Ishak senang banget ya bisa jalan-jalan Iya. sama Iya. bapaknya. Iya, jauh. Setelah mereka sudah dekat tempat yang Allah tunjukkan, lalu Abraham berkata kepada bujangnya, 2 bujangnya, bujang kamu tinggal di sini ya, tungguin dengan keledai ini ya. Saya sama anak ini, Ishak, akan pergi ke gunung sana untuk sembayang. Setelah kita selesai sembayang, saya dan anak saya akan kembali lagi ke sini. Wah, yakin amat ya Bapak Abraham itu. Abraham berkata dengan iman. Iya. Lalu Abraham mengambil kayu bakar yang tadi di atas punggung keledai. Dia minta untuk Ishak pikul. Lalu di tangannya sendiri dia bawa pelita, Lentera. api, lentera, dan pisau. Oh. Lalu mereka berjalan ke salah satu puncak gunung Moria. Dalam perjalanan itu Iya. Ishak tanya sama bapaknya, Pak, aneh ya, kita mau mempersembahkan korban persembahan. Aku bawa kayu, Iya. di tangan bapak ada api dan juga ada pisau. Lalu Korban di mana korban. anak dombanya? Iya. Anak dombanya di mana, Tan? Apa-apa. Ah, Wah, itu kan pasti tuh Abraham bingung tuh jawabnya. Iya, Iya kan, jawaban Kester? seperti apa yang dikasih Abraham kan Abraham? kaget juga ya dengar Iya. Ishak Mau jawab gimana bertanya tuh seperti Abraham? itu. Ya, tapi Abraham menguatkan hatinya. Lalu Abraham menjawab anaknya, anakku Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Wah,
Abraham begitu yakin Bilang bahwa Allah begitu. akan menyediakan anak domba. Iya. Wah, imannya luar biasa ya, Tan. Setelah itu mereka jalan sampai ke tempat yang dituju. Mm-mm. Lalu sampai di sana Abraham ambil batu-batu dan dia mulai susun mezbah. Mm-mm. Lalu dia taruh kayu yang dibawa tadi di punggung Ishak. Dia taruh di atas mezbah itu. Seram sekali. Lalu- Terus apa yang terjadi, Tan? Iya. Bapak Abraham ngapain lagi? Abraham mengambil Ishak. Terus diapain Ishak? Kemudian Abraham mengikatnya dengan tali. Diikat? Lalu Abraham angkat Ishak dan ditaruh di atas mezbah itu. Ditaruh di atas mezbah. Ishaknya nggak melawan, Tan. Ishaknya diam aja. Diam aja. Ikut aja apa yang bapaknya lakukan. Lalu Lalu setelah Ishak sudah diletakkan di atas Mezbah? mezbah itu, Abraham ambil pisaunya Hah? dan dia angkat Mau tangannya. dibunuh? Dia mau membunuh Ishak karena itu yang Allah suruh Iya. kan. Ah, Beneran? dan Ishak. Iya. Terus? Tapi waktu Dilakukan. dia sudah angkat tangannya dengan pisau mau membunuh Ishak, tiba-tiba Tiba-tiba Tan. berserulah seorang malaikat Tuhan dari langit. Ya. Hei Abraham. Oh, Jawab Abraham, ya Tuhan. Lalu suara dari malaikat itu berkata, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. wah. Sebab telah ku ketahui bahwa engkau adalah orang yang takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu, yang satu-satunya itu kepadaku. Nggak jadi Lalu deh. yang luar biasa, Iya. waktu Abraham menoleh ke belakang, dia lihat Iya, ada apa? ada seekor domba jantan yang Nyangkut ya, Tan. tanduknya nyangkut di semak. Kok bisa ada? Tadi waktu mereka Iya. datang, Nggak ada. nggak Kok ada. tiba-tiba ada domba itu? Nggak ada domba jantan di situ ya. Iya. Nah, disinilah Allah menyediakan Oh, wah. domba jantan Luar itu biasa. sebagai korban bakaran pengganti anaknya Ishak. Yeay. Hore, Hore, luar keren. biasa ya. Luar biasa. Nah, cerita ini luar biasa karena iman Abraham yang kuat, yang Iya. kokoh, yang tidak goyah kepada Allah. Lalu Abraham menamai tempat itu Hmm? Jehovah Jireh. Oh, Artinya? Artinya Iya, artinya Tan. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Jehovah Tuhan Jireh. menyediakan kan Iya, Iya. betul. anak domba jantan itu Iya. sebagai korban bakaran pengganti Pengganti Ishak. Wah, luar biasa. Lalu Keren. malaikat itu berkata lagi dari langit. Hmm? Oleh sebab engkau mentaati Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka Allah akan melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib kepadamu. Allah akan membuat engkau menjadi bertambah banyak, punya banyak anak, banyak cucu, banyak buyut. Wah. Mereka akan Banyak. menjadi satu bangsa yang besar, seperti pasir di tepi pantai Iya, dan pasir. seperti Bintang. bintang-bintang di langit. Masih ingat nggak waktu Allah suruh Abraham keluar dari tendanya dan lihat ke atas? Apakah Abraham bisa hitung berapa Nggak jumlah bisa. bintang? Bintangnya terlalu banyak. Banyak. Allah bilang sebanyak itulah keturunanmu. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau Abraham telah mentaati firman-Ku. Wah, luar biasa ya. Lalu Abraham berkata, Tuhan, berkat yang engkau berikan kepadaku itu terlalu luar biasa, terlalu indah. Aku tidak layak menerimanya. Mengapa engkau perlakukan aku seperti ini? Lalu malaikat itu menjawab, ini semua aku lakukan kepadamu karena engkau mentaati Allah. Walaupun apa yang Allah suruhkan adalah sesuatu yang sulit, yang tidak mungkin dilakukan, tetapi engkau tetap taat untuk melakukannya.
maka engkau diberkati oleh Allah. Luar biasa firman Tuhan hari ini kan adik-adik. Yes. Iya, kita harus punya iman yang kokoh seperti Bapak Abraham. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita hari ini, kita akan menyaksikan video ilustrasi dan video aktivitas yang sudah kalian lakukan. Yang sudah kirim videonya, wah kalian bisa lihat diri kalian nih di dalam videonya. Pasti semuanya hebat, keren, luar biasa. Kita saksikan sama-sama ya. Take a look around and see the world we think we know, and then look closer. There's more to life than meets the eye, a beauty to behold. It's so much bigger than we know. It's only just beginning to unfold, so let it all unfold. Far beyond all reason in your mind, there's a world mysterious, never you to find. All these questions that we always have, all we are is curious, nothing wrong with that. So go around every corner, search every part of the sky, 'cause a life that's full of wonder is a wonderful life. Dibaca. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23.
That's me. Shalom. Saya Miracle. Saya Mirani. Saya Theo. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gimana? Keren kan? Keren, Keren keren. Yang belum, ayo Iya, berlomba-lomba ayo. ya, kirim video ya aktivitas kalian ke alamat kami ya. Iya. Nah, pelajaran hari Iya, ini pelajaran hari ini kita belajar bagaimana Abraham memiliki iman yang Yang kokoh, kokoh. yang kuat, yang luar biasa. Walaupun apa yang Tuhan suruh Abraham lakukan merupakan sesuatu yang sulit, namun Abraham tetap percaya dan beriman. Abraham berpikir kalaupun anaknya mati Tuhan akan bangkitkan dia. Begitu luar biasa iman Abraham. iya ya. luar biasa banget. Nah, adik-adik juga pasti Iya, pernah menemui masa-masa yang sulit. iya. Ya mungkin pelajaran di Pelajaran, sekolah tugas, sulit, Tan, tugas-tugas sekolah banyak. Iya. Online juga masih banyak tugas ya. Lebih Kadang-kadang banyak lagi. Lebih banyak lagi online. adik-adik menyerah sebelum berjuang. Mm-mm. Ada juga mungkin adik-adik yang sedih karena papanya di PHK sehingga situasi ekonomi keluarga menjadi sangat sulit. Mm-mm. Semoga cerita dari iman Abraham ini boleh menginspirasi kita adik-adik semua Iya, untuk memiliki iman yang yang kokoh, yang kuat. di dalam Tuhan. Yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Iya. Apapun, situasi apapun yang kita alami, kalau kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Oke? Iya. Bagaimana caranya, Tan? Caranya Iya, supaya punya rajin iman yang baca kuat. firman Tuhan. Rajin baca firman Tuhan. Rajin berdoa seperti lagu yang tadi kita Iya. nyanyikan. Rajin berdoa. Suka memuji Tuhan. Iya, suka memuji Tuhan. Dan rajin menghafal. Ayat hafalan. ayat hafalan pastinya. Itu dia. Nah, mungkin ada adik-adik yang berpikir, iya, tapi iman saya nggak seperti iman Bapak Abraham begitu. Iya. Betul. Kita juga mungkin tidak punya iman seperti Bapak Abraham, tapi kita bisa minta dari Tuhan. Tuhan, tambahilah iman kami supaya kami tetap kuat beriman, iman kami jadi kokoh. Praktekkan iman yang Tuhan sudah Iya. berikan, ya. Jadi ayat hafalan kita mengatakan apa ya? Ya. Ayat hafalan kita diambil dari Matius 1. Salah. Salah, maaf. Dari Roma 1 Roma, ayat Dek. 17b. Orang benar akan hidup oleh iman. Pendek kan? Pendek Singkat, sekali. iya. Sekali lagi. Lagi. Sekali lagi. Roma 1 ayat 17b. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ayat ini luar biasa loh. Kenapa tuh, luar Tan? biasa, Tan? Karena ayat ini diulang sampai 4 kali loh dalam firman Tuhan. Berarti 4 penting kali. sekali. Ada di penting. Roma, ada di Galatia, ada di Habakuk, ada di Ibrani. Iya. Nah, kalau diulang sampai 4 kali berarti kebenaran ini sungguh-sungguh amat penting dan perlu diperhatikan dan dipraktekkan dalam hidup. Iya. Karena sebagai orang benar kita harus hidup oleh Oleh iman. Amin. Amin. Oke, mari kita mau berdiri bersama-sama. Yuk, Kita kita mau nyanyi nyanyikan lagi. Yang lagu. tadi ya, yang cuit-cuit itu ya, adik-adik ya. Iya. Pada bisa semua Kita kan? mau semangat ya. Supaya kalian lebih bisa lagi ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya,
Oke, mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa mengakhiri acara sekolah minggu di udara. Terima kasih Tuhan Yesus buat contoh yang kami sudah dengar pada pagi ini tentang iman dari Bapak Abraham yang kokoh. Tuhan Yesus, kami juga ingin memiliki iman seperti Bapak Abraham. Iman yang kokoh, yang tidak mudah goyah. Tuhan Yesus, Tuhan tahu seringkali kami juga menghadapi masa-masa yang sulit. Iya, Tuhan. Tapi kami mau percaya Iya. bahwa Tuhan yang disembah Abraham adalah Tuhan yang sama yang kami sembah. Amin. Kami mau percaya dan berdoa minta dari Tuhan agar Tuhan juga akan mengabulkan, menjawab setiap doa-doa permohonan kami. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak yang sudah mendengarkan, menyaksikan acara sekolah minggu di udara. Engkau jagai mereka dengan kesehatan dan perlindungan-Mu. Juga orang tua mereka Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Ya. Tuhan membuat berhasil apa yang orang tua mereka kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau beriman kepadamu karena orang benar akan hidup oleh iman. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Happy Sunday. God bless you. God bless you. God bless you. Bye-bye.